Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan yaitu mempresentasikan sebuah teori belajar dan pembelajaran, yaitu teori deskriptif dan juga preskriptif. Kemudian bab pertama itu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Secara formal, pendidikan diselenggarakan di sekolah. Hal itu sering dikenal dengan pengajaran, di mana proses belajar mengajar yang melibatkan banyak faktor, baik pengajar, pelajar, bahan atau materi pembelajaran, fasilitas maupun lingkungan. Pengajaran dilaksanakan tidak hanya bersifat mekanis saja, akan tetapi mempunyai misi dan tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan belajar agar maksimal, digunakanlah teori-teori belajar dan pembelajaran. Teori-teori tersebut juga membedakan antara pembelajaran dan belajar, serta tujuan dari teori-teori tersebut. Peranan pendidik dan calon pendidik yang sangat besar dalam proses pembelajaran dituntut agar mengerti teori-teori yang dipakai dalam belajar dan pembelajaran, serta menerapkannya agar tercapai tujuan belajar dan pembelajaran yang baik dan benar. Ada beberapa teori-teori belajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, di mana masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangannya. Maka di dalam makalah ini, penulis akan membahas mengenai teori deskriptif dan preskriptif serta penerapannya dalam proses pembelajaran. Kemudian 1.2 rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori deskriptif dan preskriptif? Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan dari teori deskriptif dan preskriptif? Kemudian, bagaimana contoh dari penerapan teori deskriptif dan preskriptif? Selanjutnya 1.3 tujuannya. Yang pertama, itu mengetahui pengertian dari teori deskriptif dan preskriptif. Selanjutnya, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari teori deskriptif dan preskriptif. Kemudian, mengetahui contoh dari penerapan teori deskriptif dan preskriptif. Bab 2 pembahasan. 2.1 pengertian teori deskriptif dan preskriptif. Dalam proses belajar, ada beberapa teori yang dapat diterapkan, seperti yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu teori deskriptif dan preskriptif. Pada dasarnya, teori deskriptif dan preskriptif memiliki konsep yang berbeda. Brunner dalam Dageng pada tahun 1989 mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan teori belajar adalah deskriptif. Teori pembelajaran dikatakan preskriptif karena tujuan utama dari teori ini ialah menetapkan metode pembelajaran yang efektif, sedangkan teori belajar dikatakan deskriptif karena tujuan utamanya ialah menjelaskan bagaimana proses belajar itu berlangsung. Ilmu deskriptif dan ilmu preskriptif memiliki perbedaan peranan. Peranan penting yang membedakan adalah hanya ada satu jenis profesi dalam ilmu deskriptif, yaitu ilmuwan. Sedangkan dalam ilmu preskriptif terlibat 3 jenis profesi, yaitu ilmuwan, teknolog, dan teknisi. Ilmuwan berurusan dengan pengembangan prinsip dan teori. Teknolog yang menggunakan prinsip dan teori untuk mengembangkan prosedur, sedangkan teknisi yang menggunakan prosedur yang dikembangkan teknolog untuk menciptakan sesuatu. Dikutip dari Reigelut, Banderson, dan Merrill dalam Dageng pada tahun 1989. Teori pembelajaran yang deskriptif menempatkan kondisi dan metode pembelajaran sebagai given dan memberikan hasil pembelajaran sebagai variabel yang diamati, atau kondisi dan metode pembelajaran sebagai variabel bebas dan hasil pembelajaran sebagai variabel tergantung. Sedangkan teori pembelajaran yang preskriptif
Kondisi dan hasil pembelajaran ditempatkan sebagai given atau metode yang optimal ditempatkan sebagai variabel yang diamati atau metode pembelajaran sebagai variabel tergantung. Teori deskriptif adalah goal oriented yaitu untuk mencapai tujuan. Sedangkan teori deskriptif adalah goal free untuk memberikan hasil. Variabel yang diamati dalam pengembangan teori-teori pembelajaran yang preskriptif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengembangan teori-teori pembelajaran deskriptif, variabel yang diamati adalah hasil sebagai efek dari interaksi antara metode dan kondisi. Nah, hasil pembelajaran yang diamati dalam pengembangan teori preskriptif adalah hasil pembelajaran yang diinginkan atau desired outcome yang telah ditetapkan lebih dulu. Sedangkan dalam pengembangan teori deskriptif yang diamati adalah hasil pembelajaran yang nyata atau actual outcome. Hasil pembelajaran yang mungkin muncul dan bisa jadi bukan merupakan hasil pembelajaran yang diinginkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa teori pembelajaran preskriptif berisi seperangkat preskripsi guna mengoptimalkan hasil pembelajaran yang diinginkan di bawah kondisi tertentu. Sedangkan teori pembelajaran deskriptif berisi deskripsi mengenai hasil pembelajaran yang muncul sebagai akibat dari digunakannya metode tertentu di bawah kondisi tertentu. Nah, teori deskriptif ini menggunakan struktur logis. Bila, maka. Sedangkan proposisi teori preskriptif menggunakan struktur agar, lakukan ini. Dikutip Landa dalam Dageng pada tahun 1999. Sebagai perbandingan di antara keduanya, perhatikan contoh berikut. Contoh dari teori deskriptif. Bila isi ataupun materi pembelajaran atau kondisi di organisasi dengan menggunakan metode elaborasi ataupun metode, maka perolehan belajar dan retensi atau hasil akan meningkat. Menggunakan struktur logis bila, maka. Contoh teori preskriptif. Menggunakan struktur agar, lakukan ini. Agar perolehan belajar dan retensi meningkat, organisasilah isi atau materi pelajaran dengan menggunakan model elaborasi. Jadi, perbedaan antara kedua teori tersebut dapat kita tuliskan bahwa pada teori deskriptif terdapat suatu kondisi belajar, kemudian dilaksanakan dengan sebuah metode yang telah disesuaikan dengan kondisinya, kemudian memberikan hasil. Sedangkan pada teori preskriptif menginginkan sebuah hasil yang maksimal, kemudian dilaksanakan pada kondisi tertentu, kemudian menghasilkan sebuah metode. Untuk lebih singkatnya, teori deskriptif sama dengan kondisi tambah metode sama dengan hasil. Teori preskriptif, hasil tambah kondisi sama dengan metode. 2.2 Kelebihan dan kekurangan dari teori deskriptif dan preskriptif. Teori-teori belajar dan pembelajaran yang diterapkan kepada peserta didik memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk teori deskriptif terdapat beberapa kelebihan, di antaranya: 1. Proses belajar menjadi lebih terkonsep sehingga membuat siswa lebih memahami suatu materi. 2. Mendorong siswa untuk mencari sumber pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan suatu tugas. Namun, selain kelebihan tersebut, ada pula kekurangan dari teori deskriptif, yaitu teori ini kurang memperhatikan sisi psikologi siswa dalam mendalami suatu materi. Hal ini dikarenakan teori ini yang dipentingkan ialah hasil dari proses belajar, bukan bagaimana proses belajar itu berlangsung. Untuk teori preskriptif dapat beberapa kelebihan, di antaranya: 1. Lebih sistematis sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas. 2. Banyak memberi motivasi agar terjadi proses belajar.
3. Mengoptimalkan kerja otak secara maksimal. Namun, selain kelebihan tersebut, ada pula kekurangan dari teori preskriptif ini, yaitu lamanya waktu penerapan. Hal ini dikarenakan yang dipentingkan dalam teori preskriptif ialah metode apa yang paling efektif yang dapat digunakan sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam penerapannya. 2.3 Penerapan teori deskriptif dan preskriptif. Teori deskriptif dan preskriptif dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebaiknya jangan hanya dijadikan sebuah teori saja, tetapi sudah seharusnya diterapkan dalam proses belajar mengajar. Dari pembahasan mengenai dua teori tersebut dapat dijadikan acuan bagaimana menerapkannya secara langsung kepada peserta didik. Pada teori deskriptif, karena yang menjadi acuan ialah untuk memberikan sebuah hasil, maka dapat dicontohkan sebagai berikut. Apabila membuat rangkuman tentang isi buku teks yang dibaca, maka ingatan terhadap isi buku teks itu akan lebih baik. Dari contoh tersebut dapat diterjemahkan bahwa apabila ada sebuah kondisi di mana peserta didik ingin memahami dan mengingat isi suatu buku, maka dilakukan dengan metode merangkum yang pada akhirnya akan mendapatkan hasil, yaitu ingatan terhadap isi buku teks itu akan lebih baik. Pada teori preskriptif yang menjadi acuan ialah metode yang efektif bagi pembelajaran, maka dapat dicontohkan sebagai berikut. Agar dapat mengingat isi buku teks yang dibaca secara lebih baik, maka bacalah isi buku tersebut berulang-ulang dan buatlah rangkumannya. Dari contoh tersebut dapat diterjemahkan bahwa agar mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu dapat mengingat isi buku dengan lebih baik, maka harus ada kondisi di mana harus berulang-ulang membacanya, kemudian baru menghasilkan metode yaitu dengan membuat rangkuman. Nah, kemudian bab yang ketiga itu penutup. 3.1 itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat dibuat beberapa kesimpulan, yaitu teori deskriptif dan preskriptif merupakan dua teori yang berbeda penerapannya. Teori deskriptif lebih memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung hingga mencapai tujuan tertentu dan metode pembelajaran apa yang terbaik bagi peserta didik, sedangkan teori preskriptif bertumpu pada hasil yang dicapai setelah belajar, sedangkan teori preskriptif lebih memerhatikan bagaimana proses belajar berlangsung hingga mencapai tujuan tertentu. Teori pembelajaran preskriptif berisi seperangkat preskripsi guna mengoptimalkan tujuan pembelajaran yang diinginkan di bawah kondisi tertentu, sedangkan teori pembelajaran deskriptif berisi deskripsi mengenai hasil pembelajaran yang muncul sebagai akibat dari digunakannya metode tertentu di bawah kondisi tertentu. Dua teori ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sehingga teori mana yang terbaik bergantung pada kondisi yang ada. 3.2 itu sarannya. Sebagai pendidik, sebaiknya kita mengetahui bagaimana kondisi peserta didik serta kondisi belajar yang akan dilaksanakan, sehingga dapat dengan baik memilih teori yang akan menjadi acuan dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.